budaya positif di satu sekolah. Jadi akan saya berikan materi ini, bisa kita lihat secara bersama tentang budaya positif di satu sekolah. Jadi saya harapkan kita semua bisa menyimak, karena ini mengenai disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk mematuhi peraturan. Menurut Diane Gosen, disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti mengikut. Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Kita akan menyimpulkan motivasi intrinsik dari siswa. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam mereka. Lanjut materi berikutnya. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kebaikan universal ini kebajikan yang ada di seluruh dunia, tidak pandang suku, bangsa maupun agama. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Institusi pendidikan Indonesia telah menetapkan profil pelajar Pancasila sebagai nilai-nilai kebajikan universal pendidikan. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Berpikir kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang telah kita pahami yang ada 6. Itu nilai universal yang dianut di dalam P5. Kita lanjut. Kita masuk pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Oke, menurut Diane Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Orang berperilaku itu karena ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang melakukan sesuatu itu supaya kena hukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita berperilaku itu supaya dapat penghargaan atau mendapatkan imbalan atau hadiah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat intrinsik. Dan motivasi yang ketiga ini adalah yang paling bagus. Oke, kita lanjut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjut materinya dengan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini masalah hukuman yang diberikan guru kepada anak satu arah. Tidak ada perencanaan sama sekali. Mungkin siswa terlambat, suruh push up, suruh hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. 5. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini kebutuhan manusia.
Oke, kita lanjut dengan materinya dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia. Oke, kita lanjut dengan restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan pada yang mereka percayai. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk melakukan evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menetapkan dan mendapatkan harga dirinya kembali. Restitusi, ciri-ciri restitusi. Ya, apa itu ciri-cirinya? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau siswa kita salah, mereka itu kita ajar untuk memperbaiki kesalahan mereka, tidak berbuat salah lagi di depan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan, mereka inginnya nanti seperti apa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, kita lanjutkan dengan restitusi.